Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaku ngene rek. Setiap manusia itu beda sama benda, beda sama gunung, sungai, batu, hewan, malaikat, jin ya. Kalau manusia itu dia melakukan segala sesuatu dengan kesadaran karena dia diberi akal. Jadi misalnya ono Majma' al-Bahrain, laut air tawar ketemu air asin menjadi satu garis pertemuannya itu, tapi mereka tidak punya kesadaran bahwa mereka sedang menyelenggarakan keajaiban. Kalau manusia bertasbih kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan kesadaran karena dia diberi alat untuk sadar, yaitu akal. Nah, selain manusia itu tidak perlu nyari apa-apa, tidak perlu berjuang karena mereka langsung berada di dalam desain Lauhul Mahfuz, di dalam orkestra yang sudah disusun oleh Allah aransemennya. Jadi sekali melo ya'malu ma yu'marun bahasa Al-Qur'annya. Kalau manusia diberi pilihan. Nah, maka kalau sekarang kita kumpul, berarti kita harus bisa menyusun beberapa pertanyaan yang nanti harus kita jawab sendiri. Misalnya, jane awake dhewe iki ya apa sih kok saiki ribute kayak ngene, kita sedang berada di satu keadaan di mana negara kita itu kayak hutan rimba dan awake dhewe kebebeng lek jerone. Lor ndi kidul ndi, iki kewan moro-moro nyelonong, moro-moro ono sing bengok, sing situ njegok, sing situ takbir. Sing semacam-macam lah. Jadi ini hutan rimba yang remang-remang ndak karu-karuan. Ada kabut, ono ambu tae, ono wah gak karu-karuan. Kita kehilangan apa? Kehilangan banyak sekali parameter. Jadi malam hari ini kita, menurut saya, kita belajar bersama untuk menemukan di mana kita, siapa kita, mau apa kita, akan pergi kemana, gimana caranya berjalan dan seterusnya. Kan kabeh kudu jelas rek. Wong bal-balane kudu jelas kon iku bek ta gelandang. Kok nek gak jelas wong kon iku kiper ndelujur nang ngarep ae. Ana meneh gelandang kok nggo semprit. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Ana meneh klebet iku malah dodol banyu. Aqua lho iki klebet ya. Itu kalau kita tidak mengerti siapa kita dan di mana kita. Loh, bagaimana kamu bisa menjawab Indonesia wong kamu tidak ngerti letakmu di Indonesia dan kamu tidak mengerti letaknya Indonesia di kamu. Di daerah di Indonesia ini, di hatimu, di pikiranmu, pemetaanmu, konstelasi dan terminologimu kan gak jelas Indonesia nggone ndi. Maka malam hari ini nek iso ayo jajal-jajal ndolek-ndolek iku mang. Nah, saiki ngene. Metodenya kan banyak, kita bisa bertengkar hanya karena metodologi. Tapi kan kita harus sepakati ngene, nek nganggo iki ketok ngene, nek nganggo kacamata ireng kok ketoke rada peteng, nek nganggo kacamata biru ketoke rada kaya es buah, nek kon nganggo kacamata blureng iku kok celinga kaya apa mesti ketoke blureng. Jadi malam ini kita menyepakati 1, 2 atau 2, 3 kacamata. Dan jangan disalahkan kalau tampaknya seperti itu karena kita pakai kacamata tertentu. Jadi Indonesia iki lak gelut mergo kacamatane, Pak. Lah ngono. Lali nek iku mang duduk mripate duduk pengetahuan nek kacamatane iku mang sing garai kok ketok elek iku. Oh, kafir iku. Kafir. Mergo kacamatane. Lah arek-arek wis tak wuruki, Pak. Ase arek-arek wis tak wuruki. Saiki iki salat subuh haram, jelas ya? Wes, dosen-dosen kayak krungu. Salat zuhur ya haram, asar ya haram, maghrib ya haram, subuh ya haram. Sing saiki iki wajib iku isya saiki iki. Jemuan saiki haram ta halal? Ya apa? Ana wong ngomong salat itu wajib lho, gak ada ruang dan waktu. Saiki wong ngono iku. Kon kafir. Kafir nang sapa? Ndek endi? Pas lapo lah ngono sih. Nggih mboten. Contoh kafir iku nek sing gak cewek. Berarti dia melanggar
amanah tentang kebersihan dan kesehatan, maka dia kufur terhadap keharusan kesehatan dan kebersihan. Jadi kafir itu tidak bisa menjadi kosakata yang berdiri sendiri. Dia harus ada objeknya, dia harus ada predikatnya, dia harus ada dialektikanya. Se, aku kafir nang sopo se, nang dapurmu anjen aku kafir. Kan gitu. Aku kafir, upamaku iki wong rada api. Aku kafir nang setan iblis, tapi aku insya Allah berusaha muslim nang Gusti Allah. Jadi kita sekarang belajar setiap kata, mari kita coba pertanyakan kembali. Any word, setiap kata coba kita pertanyakan kembali. Ojo gampang-gampang ngomong, Pak. Di Quran ada istilah namanya ruwaibidhah. Rasulullah pernah mengatakan nanti akan datang suatu zaman yang sangat menyedihkan, di mana orang-orang yang bisa dipercaya justru diinjak-injak dan dibuang-buang, dan orang-orang yang pendusta dan munafik justru mereka yang dipercaya untuk memimpin, kata Rasulullah. Dan Pak, ketika itu banyak ruwaibidhah. Terus arek-arek takon napa niku ruwaibidhah? Ruwaibidhah itu pokoknya iku ana nggon di mana wong iku gak mikir, ngomong tapi gak dipikir. Jadi langsung lewat dirijine, gak lewat utek, gak lewat hati ini. Itu namanya ruwaibidhah. Ciling-ling ya, ruwaibidhah. Dan itu istilah yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, berarti karangannya Kanjeng Nabi dhewe. Wong gurung tahu ono kalimat itu. Jadi nek aku ngarang kata-kata kalau jak muring-muring ya. Wong Kanjeng Nabi yang ngono kan aku itibak rasul. Aku lak sering ngarang-ngarang sing gak ngono iku ya. Dadi ku Kanjeng Nabi kadang-kadang yang membuat kosakata atau idiom yang sama sekali belum pernah dipakai siapapun, dan komposisi huruf-hurufnya juga tersendiri gitu. Nah, awal dari sinau kita tadi kan prinsipnya coba kita mempertanyakan setiap kata yang sudah dikenal itu wis bener tak gak. Kemarin di Jombang saya disuruh memberi omong-omong kepada kepala-kepala SMK se-Jawa Timur, dan ada salah satu pertanyaan, 3 kali 1 itu sama enggak dengan 1 kali 3? Itu untuk belajar mantik awal-awal. Menurut Mbak, sama enggak 3 kali 1 dengan 1 kali 3? Bedanya apa Mbak? 3 kali 1 berapa? 3. 1 kali 3? Gak sama apa enggak? Jadi kalau sehari mandi 3 kali itu beda dengan 3 hari mandi sekali. Jelas ya? Jelas ya? Minum obat 3 butir sehari beda dengan minum obat 1 kali 3 butir. Kan itu. Berarti sedino ping 9 berarti nek diterusno kan gitu. Jadi hidup itu dianggap angel ya pancen angel, dianggap gampang janjane ya iso gampang. Nah, kita ini keliru ketika kita kudune serius waspada terhadap sebenarnya tidak semudah itu, kita malah gampang no. Ketika kita sebenarnya mudah, kita malah ngel-ngel. Jadi banyak peristiwa di Indonesia itu janjane sederhana di ngel-ngel, tapi sing angel digampang-gampang. Tapi ki aku gak oleh terus ngomong ngene iki, kok nek tutuk-tutuk politik kok lara ati meneh. Wong lucu-lucu kok di Indonesia iki. Lucu-lucu. Dakwah, pengajian, iku sing teko arek sing pakaiannya api-api, alim-alim, pinter selawatan, pinter sembayang, lalu wis alim-alim. Kayak apa pengajian wis alim kabeh. Lah goblok kae. Pengajian nek gimbal-gimbal karo arek-arek durung pengajian kok gimbal lho. Pengajian iku digawe arek sing gimbal-gimbal ngono iku. Iku jenenge pengajian. Digawe arek sing gorong apik, gorong tepak, cak iso diterno, cak dadi tepak lak ngono sih. Lah nek kon iku wis kumpulukan, wis santri, wis kenene wis ya, lagi apa pengajian? Oh, Indonesia iku lucu anjan. Kampanye P3 sing teko sapa? Wong P3 kabeh. Ya apa sih? Kampanye Golkar sing diomongi saudara-saudara, sapa sing diomongi? Wong Golkar. Wong wis bojoan muda karo ya nglamar. Lah ngono sih.
Wis pudol wong loro, suami istri di kamar. Terus moro-moro sing lanang ngelamar. Kampanye itu lak ngelamar. Kita betul. Lho, nek ngelamar iku nek wong sing gorong dadi bojo. Lah nek sing wis dadi bojo lah apa kok lamar? Gendeng kon iku. Wong kampanye Golkar kok sing teko wong Golkar. Kita betul. Apa meneh liyane? Pengajian kok sing teko wong alim-alim. Ya nek arek-arek sing dengan saya kan jelas toh kualitasnya. Arek-arek jelas remuk toh. Jadi gak suka. Nah, iya. Nah, kita membebaskan Anda. Semua selama ini kalau ada mobilisasi, kalau ada kiai, ada tokoh bertemu dengan komunitas atau dengan massa, itu biasanya yang terjadi adalah rekrutmen, mobilisasi. Wong sing teko dadi anak buahe utawa dadi konstituene utawa dadi umate utawa dadi santrine utawa dadi apa nih? Prajurite, kira ngono ya. Di Maiyah Anda merdeka. Anda tidak perlu menjadi anak buah saya, Anda bebas untuk tidak menjadi umat saya, Anda merdeka dengan diri Anda masing-masing. Terbanglah engkau sebagai burung-burung masa depan, mengarungi angkasa. Ngono, enak, tak bebasno kok. Tak bebasno 100%. Karena saya sangat liberal, saya seorang liberal. Ayo, enggak gelut meneh yo. Mergo akeh anti liberal saiki. Liberal itu apa? Liberal itu memberi ruang pembebasan kepada siapapun saja untuk memilih semau-mau dia dengan resikonya masing-masing. Dan Allah mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Nek kon kate iman rek, nek kon kate kafir sak karep-karepmu. Lah wis lah, kurang apa? Terus nabi-nabi kadang-kadang sambat, terus Gusti Allah niki kuwata lho sing kafir ten sampean. Terus Allah jawab, aku iki nek gelem kuwabe ku tak gawe sujud nang aku, tak gawe beriman nang aku, gampang kanggoku. Cuma lagi gak tepak urip iki. Tak gawe ngene iki babak cek bebas arek cek ana ujian. Jajal nang aku mergo cinta temenan ta mergo wedi karo aku. Ngono ta? Jadi ini semua ujian. Maka Allah mengatakan barang siapa mau beriman berimanlah, barang siapa mau kafir kafirlah. Liberal tak gak? Sangat liberal. Kon gak kudu taat karo aku. Lha apa kon taat karo aku? Gitu loh. Kon dudu anak buahku sapa-sapa. I just love you all. That's all. Ngono ya rek ya. Koncoku. Gitu loh.
Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2019. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pointer yang pertama adalah Mbah Nun mengungkapkan pendapat hati beliau bahwa manusia itu berbeda dengan tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya. Artinya, manusia itu menjalani segala macam hal dengan kesadaran dan pilihannya sendiri, karena manusia oleh Tuhan diberi akal. Sementara hewan mungkin memiliki otak, tapi mereka tidak berakal. Oleh karena itulah, mereka tidak ada urusan dengan surga dan neraka. Intinya, semua makhluk selain manusia, mereka itu sudah diremot langsung oleh Allah dan sudah di-set up sedemikian rupa, sehingga mereka hanya mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan yang sudah Allah tentukan, atau bahasa Al-Qur'annya, ya'malu ma yakmarun, hanya melakukan apa yang sudah Allah perintahkan. Misalkan tawon yang sedang membuat sarang, sebenarnya tawon itu tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan sebuah keajaiban arsitektur. Atau contoh dari Mbah Nun, misalkan ada Majma'al Bahrain, atau laut air tawar ketemu air asin menjadi satu garis pertemuan. Tapi sesungguhnya mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka itu sedang melakukan sebuah keajaiban. Intinya adalah selain manusia, mereka itu tidak perlu berjuang, tidak perlu mencari apa-apa, karena mereka langsung berada di dalam desain Lauhul Mahfuz, di dalam orkestra yang sudah disusun oleh Allah aransemennya. Sementara manusia mengabdi kepada Allah, bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan kesadaran karena dia diberi alat untuk sadar, yaitu akal. Sehingga manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalannya sendiri, namun dengan resikonya masing-masing. Dan oleh karena itulah manusia berurusan dengan surga dan neraka. Pointer selanjutnya adalah Mbah Nun menarik pointer yang pertama sebagai batu loncatan dari pointer yang kedua. Intinya pada pointer kedua ini Mbah Nun berkata begini. Karena manusia itu berakal, maka kalau kita berkumpul seperti ini harus bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban untuk dijadikan pembelajaran bersama. Misalnya, sebenarnya kita ini bagaimana sih? Kok sekarang ini kita ribut sedemikian rupa? Kita itu sedang berada di suatu keadaan di mana negara kita itu seperti hutan rimba dan kita terjebak di dalamnya. Kita tidak tahu arah mana utara, mana selatan. Belum lagi tiba-tiba ada yang nyelonong kemudian menggonggong. Sementara di lain sisi terdengar ada yang teriak takbir. Jadi kita ini sedang berada di hutan rimba yang remang-remang tidak karuan. Intinya kita ini sudah banyak sekali kehilangan parameter kehidupan. Dan oleh karena itu Mbah Nun menawarkan agar kita belajar bersama untuk menemukan siapa kita, di mana kita, mau apa kita, dan akan kemana arah tujuan kita. Jadi semua itu harus jelas, karena jangankan hidup, sebuah permainan sepak bola saja harus jelas Anda itu kiper atau striker. Jangan Anda itu kiper tapi lari-larian di depan. Begitupun sebaliknya, Anda itu striker tapi malah nangkepin bola pakai tangan. Apalagi jangan sampai Anda itu wasit tapi malah ikutan menendang bola dan giring ke gawang.
Jadi semua itu terjadi jika kita tidak mengerti letak dan posisi kita. Sehingga jangankan untuk dapat mengetahui Tuhanmu, untuk memahami problematika Indonesia saja takkan mungkin bisa. Wong Anda tidak tahu letak Anda pada Indonesia dan letaknya Indonesia pada Anda. Pointer yang ketiga adalah menyepakati metodologi untuk belajar menemukan pertanyaan dan menemukan jawaban seperti yang sudah Mbak Nun tawarkan pada pointer yang kedua. Jadi pada pointer ini intinya adalah menyepakati satu metodologi yang akan dipakai untuk pembelajaran bersama. Contohnya dari Mbak Nun begini. Kalau kita pakai kacamata gelap, nanti hasilnya akan gelap. Kalau kita menggunakan kacamata biru, maka pandangan kita akan menjadi biru. Dan kalau kita menggunakan kacamata buram, mau sejelas apapun penglihatan kita, maka hasilnya juga tetap tidak akan jelas. Jadi pada pointer ini, kita menyepakati bersama 1-2 kacamata. Dan jangan disalahkan kalau tampaknya berbeda, karena memang kita memakai kacamata yang berbeda-beda. Contohnya, Indonesia itu kan bertengkar karena kacamatanya. Lupa kalau dia tidak melihat dengan matanya langsung, namun melihat dengan kacamatanya. Misalkan, menuding-nuding yang tidak sepaham dengannya dengan kata kafir lah, sesat lah, dan sejenisnya. Sebenarnya mereka lupa bahwa seharusnya sesama murid tidak usah saling memberi rap hanya karena merasa kacamata yang dikenakan jauh lebih baik dibanding kacamata lainnya. Selanjutnya, Mbak Nun memberi contoh-contohnya. Misalkan, kata kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga jika ada yang menuduh Anda kafir, maka tinggal jawab saja, iya, saya kafir kepada setan, tapi berusaha muslim kepada Allah. Artinya, kata kafir itu harus tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada objeknya, harus ada predikatnya, dia harus ada dialektikanya. Contoh sederhana dari Mbah Nun misalkan, BAB tidak cebok itu berarti kafir, karena kufur terhadap kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya, Mbak Nun menggarisbawahi bahwa orang sekarang ini memang sudah tidak lagi mengenal ruang dan waktu, sehingga mudah menuduh dan suka menuding yang tidak sepaham. Padahal segala hal itu ada ruang dan waktunya. Misalkan sholat zuhur itu wajib, tapi lupa ruang dan waktunya. Artinya memang sholat zuhur itu wajib, tapi kalau malam jam 11 maka sholat zuhur itu haram. Jadi kita harus benar-benar memahami segala hal seluas-luasnya agar tidak mudah menuding apalagi menghakimi kepada yang tidak sepaham. Selanjutnya, pointer yang terakhir adalah intinya Mbah Nun menegaskan agar jamaah ma'iyah tidak mengkultuskan beliau. Kemudian di akhir, Mbah Nun mengingatkan kembali bahwa beliau tidak hanya sekedar mbah, teman, atau saudara. Dan beliau sama sekali bukan panutan. Karena menurut Mbah Nun, panutan kita bersama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran.
Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.